Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldina Rafita dengan NIM C1C021024. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia pada tahun 2024 dengan mata kuliah yaitu kewarganegaraan. Nah, di sini pada tahun 2024 tepatnya di 14 Februari kita melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan masa jabatan tahun 2024 sampai 2029. Di sini sebenarnya demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan dengan hampir mencapai sempurna, tetapi pada tahun 2024 ini ada perubahan terkait terkait pencalonan wakil presidennya, yaitu di mana yang kita ketahui bahwasanya keputusan MK nomor 90 PU XX1 2023 yang menyatakan bahwasanya usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang terpilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, sedangkan yang kita ketahui bahwasanya sebelum-sebelumnya ini adalah wakil presiden atau presiden itu minimal 40 tahun. Nah, di mana pada tahun 2024 keputusan MK ini sedikit merujuk kepada adanya destinasi yang dimaksud ini adalah ketika ada pencalonan dari salah satu keluarga pejabat, maka keputusan MK ini bisa diubah dengan sedemikian rupa. Nah, menurut saya itu adalah hal yang tidak sebenarnya ini boleh-boleh saja, tetapi tidak secepat ini melakukan keputusan perubahan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, keputusan ini pula yang kemudian menjadi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka selaku putra sulung dari Presiden Joko Widodo yang juga wali kota, yang juga sekarang ini menjabat sebagai wali kota di Surakarta. Lalu itu Gibran tersebut maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon wakil presiden yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan beberapa menurut saya permasalahan yang ada di politik pada tahun 2024 ini di mana beberapa oknum membawa politik identitas seperti politik agama. Nah, menurut saya sebenarnya politik identitas tersebut adalah hal-hal yang biasa saja. Tetapi kalau sudah mencakup membawa keagamaan itu adalah menurut saya bisa memecah belah suatu negara, karena di Indonesia ini tidak hanya memiliki satu agama saja, tetapi kita memiliki beberapa macam agama. Nah, menurut saya ketika ada salah satu tokoh politik yang membawa identitas politik agama, nah itu menurut saya akan memecah belah kerukunan yang ada di Indonesia. Cara mengatasi politik identitas ini adalah menurut saya pribadi, karena sebenarnya politik identitas ini sah-sah saja, tetapi karena ini menyangkut politik identitas agama, sebaiknya tidak dilakukan, karena kita di Indonesia ini mempunyai beragam suku, bangsa dan bahasa dan agama. Jadi untuk melancarkan untuk menyatukan Indonesia kembali itu kita tidak seharusnya kita tidak perlu yang namanya politik identitas. Terima kasih. Menurut saya dengan adanya mungkin permasalahan keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, menurut saya pribadi kita tidak bisa menyalahkan MK sendiri, karena mungkin MK sendiri punya alasan untuk mengubah syarat dan ketentuan menjadi wakil presiden 2024 ini. Menurut saya sebagai mahasiswa dan warga negara yang baik, kita harus menyeleksi dengan benar calon pemimpin kita di mana pada saat ini kita sebagai Gen Z atau kaum milenial kita digambarkan oleh berapa banyak masalah atau
berita-berita hoax yang beredar di sosial media. Kita sebagai anak muda, kita harus bisa mencerna mana berita hoax dan mana berita yang real. Maka dari itu, kita harus menjadi anak muda yang smart. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.